Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Newsline. Pemirsa, hari libur panjang Imlek, volume kendaraan wisatawan yang memasuki kota Bandung melalui gerbang tol Paster masih mengalami peningkatan dan kepadatan. Sistem rekayasa lalu lintas pun telah disiapkan Satlantas Polrestabes Bandung, baik itu di pusat kota maupun jalur wisatawan. Pemirsa, 3 alat berat dikerahkan ke lokasi robohnya tembok setinggi 5 meter dengan panjang 65 meter yang roboh menimpa pagar dan salah satu ruangan SMPN 182 Jakarta Selatan. Pemirsa, kemeriahan menyambut tahun baru Imlek sangat terasa di kota Surakarta, Jawa Tengah. Kegembiraan tak hanya jadi milik warga Tionghoa saja, tapi juga masyarakat dari berbagai kalangan. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali kembali menjumpai Anda dalam Newsline. Kali ini bersama saya Jessica Wulandari. Dan saya Febrian Hamad. Selain 3 informasi tadi, kami sudah menyiapkan beragam informasi terhangat yang patut Anda simak di hari ini. Kita simak Newsline dengan Newsline Update. Pemirsa, lonjakan penumpang terjadi di stasiun kereta api Kota Bandung, Jawa Barat dan juga stasiun KCIC Jakarta pada Senin pagi menjelang Tahun Baru Imlek. Di stasiun Bandung ada sebanyak 66.000 tiket ludes terjual dengan wilayah tujuan favorit Yogyakarta, Solo, Malang, dan Surabaya. Beginilah kepadatan penumpang yang terjadi di stasiun kereta api Kota Bandung, Jawa Barat pada Senin pagi, pemirsa, di mana para penumpang ini akan melakukan perjalanan jarak jauh menuju ke sejumlah wilayah untuk memanfaatkan libur panjang Tahun Baru Imlek dan libur sekolah anak. Berdasarkan data dari Daop 2 Bandung, ada sebanyak 66.000 tiket yang ludes terjual dari 67.000 tiket yang disediakan. Mayoritas penumpang akan melakukan perjalanan ke wilayah Yogyakarta, Solo, Malang, dan Surabaya. Tidak hanya keberangkatan, ribuan penumpang dari Jakarta pun memadati area kedatangan stasiun Bandung. Tingginya volume penumpang ini karena seiring dengan libur sekolah yang dimanfaatkan untuk pulang ke kampung halaman menjelang puasa. Diperkirakan kepadatan penumpang di stasiun Bandung akan terus terjadi hingga Rabu mendatang. Sementara itu, stasiun kereta cepat Wush Halim di Jakarta Timur juga dipadati oleh calon penumpang. Jumlah penumpang meningkat 25% dibandingkan dengan hari normal yang mencapai 25.000 orang per hari. Manajer Corporate Communication KCIC, Emir Monti, mengatakan bahwa pada momen libur panjang kali ini, jumlah penumpang meningkat. Pada Senin pagi, sedikitnya 9.000 tiket sudah terjual dan angka tersebut akan terus bertambah hingga malam nanti lantaran proses penjualan tiket masih terus berlangsung. Diprediksi jumlah penumpang pada hari ini akan mencapai lebih dari 23.000 orang. Sementara itu keberangkatan penumpang didominasi dari arah Jakarta menuju ke Bandung, sedangkan pada arus balik mendatang akan didominasi oleh arah sebaliknya. KCIC mencatat peningkatan signifikan volume penumpang kereta cepat Wush selama periode long weekend Tahun Baru Imlek yang berlangsung pada 13 hingga 17 Februari 2026. Pada puncak periode tersebut, jumlah penumpang Wush mencapai 24 hingga 25.000 penumpang per hari. Angka ini meningkat hingga 25% dibandingkan rata-rata akhir pekan normal. Peningkatan ini didorong oleh tingginya mobilitas masyarakat selama periode libur panjang serta berbagai promo tiket Wush melalui berbagai channel penjualan online yang bekerjasama dengan KCIC.
Momentum libur panjang dan kemudahan akses pembelian tiket melalui berbagai platform menjadi faktor utama meningkatnya volume penumpang WUSH. Pemirsa, hari libur panjang Imlek, volume kendaraan wisatawan yang memasuki kota Bandung melalui gerbang tol Paster masih mengalami peningkatan dan kepadatan. Sistem rekayasa lalu lintas juga disiapkan Satlantas Polrestabes Bandung, baik itu di pusat kota ataupun jalur wisatawan. Sejak Senin pagi, arus lalu lintas mulai terpantau padat dan terjadi antrian panjang kendaraan selepas gerbang tol Paster menuju kota Bandung. Meski terjadi kepadatan dan antrian panjang kendaraan, namun belum terjadi kemacetan. Sejumlah anggota dari Satlantas Polrestabes Bandung bersiaga di simpang Jalan Surya Sumantri mengatur lalu lintas dan mengurai arus dari gerbang tol Paster menuju pusat kota. Tercatat sejak Jumat hingga hari Minggu, jumlah kendaraan yang masuk ke kota Bandung mencapai 1,5 juta kendaraan. Sedangkan kendaraan yang meninggalkan kota Bandung sebanyak 1,3 juta kendaraan. Kasat Lantas Polrestabes Bandung AKBP Hudi Arif mengatakan, untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas, pihaknya telah menyiapkan rekayasa jalan. Hambatan-hambatan yang ada di wilayah hukum Polrestabes Bandung ini, selain terjadinya kepadatan dan juga kita antisipasi terkait adanya kendaraan-kendaraan yang parkir di bahu jalan, itu kita tetap himbau dan kita harapkan kepada pengguna jalan yang parkir bukan pada tempatnya. Kalau memang kita sudah berikan teguran-teguran simpatik, dan juga kita laksanakan penindakan. Pemirsa, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta meniadakan pemberlakuan sistem ganjil genap selama libur tahun baru Imlek 2577 Kongsili. Kebijakan ini berlaku pada tanggal 16 dan 17 Februari 2026. Peniadaan aturan ganjil genap ini dilakukan bertepatan dengan Hari Libur Nasional dan cuti bersama Imlek. Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2019, pembatasan lalu lintas ganjil genap tidak diberlakukan pada hari Sabtu, Minggu, serta hari libur nasional. Dengan demikian, seluruh kendaraan dapat melintasi ruas jalan yang berada di lokasi yang biasanya menerapkan sistem ganjil genap tanpa memperhatikan angka terakhir dari plat nomor. Meskipun aturan ditiadakan, namun masyarakat tetap diimbau untuk mematuhi peraturan lalu lintas dan mengutamakan keselamatan berkendara, terutama selama masa libur panjang. Aturan ganjil genap akan kembali diberlakukan secara normal pada Rabu 18 Februari 2026. Di saat sebagian besar masyarakat menikmati libur panjang Tahun Baru Imlek bersama keluarga, para dokter di Puskesmas Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat tetap berdiri di garda terdepan pelayanan kesehatan. Mereka bersiaga di ruang-ruang perawatan memastikan setiap pasien mendapatkan penanganan terbaik. Selengkapnya kita simak liputan jurnalis Metro TV Nadia Soraya dan juru kamera Arif Firmansyah. Pemirsa, libur panjang perayaan Tahun Baru Imlek biasanya menjadi momentum masyarakat untuk berkumpul bersama dengan keluarga dan juga sanak saudara. Namun di tengah situasi perayaan ini ada sejumlah profesi yang mereka harus tetap bersiaga dan juga bekerja untuk memastikan pelayanan publik ini tetap berjalan. Salah satunya adalah para dokter dan juga perawat yang ada di Puskesmas Kecamatan Menteng, di mana saat ini untuk seluruh pelayanan masih berlangsung begitu selama 24 jam. Untuk mengetahui kira-kira bagaimana pelayanannya dan sebenarnya apa sih motivasinya untuk tetap bekerja di hari libur ini, kita akan langsung menanyakan di sini bersama dengan halo dokter, ini dengan dokter siapa nih? Saya dengan dokter Agung. Oke, dokter Agung, gimana nih perasaannya setelah di libur panjang ini tapi harus masih tetap bekerja selama 24 jam? Dan mungkin bisa dijelaskan dulu pelayanannya yang dibuka ini apa saja sih untuk hari ini? Oh iya, terima kasih ya. Untuk pelayanannya hari ini kan hari cuti bersama Imlek ya. Jadi kalau di Puskes Menteng di hari cuti bersama ini pelayanannya memang yang dibuka hanya ini namanya layanan 24 jam bergabung dengan UGD. Jadi biasanya kan kalau hari biasa itu dibuka ada poli lansia, poli anak, poli dewasa, poli PTM atau penyakit tidak menular, itu digabung semua ke sini. Jadi nanti semua pasien akan dilayani di sini, baik yang emergensi maupun yang non-emergensi, karena ini gabung dengan IGD juga. Lalu di sini juga bisa dilihat farmasi juga buka,
laboratorium buka tapi hanya terbatas, dan juga nanti ada ruang bersalin juga buka gitu. Ruang bersalin juga 24 jam sama dengan layanan di sini. Dok, motivasinya apa sih dok? Tetap semangat begitu ya untuk masuk kerja di libur panjang hari ini begitu? Oke. Kalau untuk motivasi ya memang rasanya senang ya kalau misalnya bisa melihat ada pasien-pasien yang terbantu, mungkin nggak langsung sembuh tapi minimal kayak jelas oh nih saya gatalnya karena ini atau saya batuk pileknya karena ini gitu, itu minimal terbantu dulu seperti itu, ya juga senang sih rasanya kayak gitu. Walaupun memang di kondisi yang cukup ramai, tenaga kita terbatas, tapi ya melihat pasien-pasien senang ya kita juga merasa puas lah gitu. Terima kasih banyak Dokter Agung, selamat kembali bekerja dok. Oke, itu dia tadi pemirsa wawancara kami dengan Dokter Agung, ini salah satu dokter umum yang berada di Puskesmas Kecamatan Menteng. Kita akan coba menanyakan di sini juga kepada masyarakat yang dimana di sini cukup banyak masyarakat yang ingin melakukan pengobatan ataupun sekedar membeli berbagai obat di farmasi. Kita akan coba menanyakan di sini kepada salah satu warga. Permisi Bapak, ya dengan Bapak siapa ini namanya? Pak Nanang Marja Iskandar. Pak Nanang ini sudah selesai berobat atau seperti? Sudah tinggal nunggu obat aja, insya Allah ya obat. Tadi berobat apa Pak dan gimana pelayanannya? Untuk pelayanan ya the best lah ya, istilahnya bagus lah. Karena sampai di sini setiap ada keluhan pasti saya ini aja. Sama ini sama istri berdua sih. Ya, baik di sini bagus pengobatannya punya. Ya istilahnya saya kalau dari sini langsung obatnya juga bagus, sembuh gitu. Oke, Pak gimana sih ngelihatnya, ini kan hari ini kan libur panjang ya sampai besok. Nah, Bapak ngelihat dari dokter-dokter dan perawat di sini tetap bekerja begitu ya di hari-hari libur panjang yang seharusnya berkumpul dengan keluarga, gimana melihatnya? Kalau menurut kami suka hari Sabtu ya, karena tutup kalau Sabtu kan di sini puskesmas. Ini IGD-nya yang buka, itu pelayanannya sangat baik ya. Dokter-dokternya bagus. Insya Allah bukannya ini saya keluhan sekarang ini darah tinggi. Tadi ya maklumlah lansia ya udah usia lanjut. Dan ini kemarin kesandung, kaki itu agak sedikit ada cantengan. Kalau orang bilang dulu cantengan itu ya. Hanya itu aja keluhan kami. Ya. Lebihnya tidak ada. Ini kalau kami ini kesini kalau berasa ya udah ke puskesmas saja. Gitu. Ya, yang sekarang mau menjelang bulan Ramadan, sebelum Ramadan kita persiapkan dulu obat-obatnya. Kita minta sama dokter yang terbaik gitu. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Ya itu dia tadi pemirsa wawancara kami dengan dokter dan juga masyarakat yang baru saja selesai berobat. Memang disampaikan oleh Dokter Agung salah satunya dalam momen seperti ini walaupun libur panjang seharusnya berkumpul dengan keluarga, ini menjadi suatu kepuasan dan juga motivasi untuk tetap melayani masyarakat yang ada di kawasan Kecamatan Menteng. Dari Menteng, Jakarta Pusat, Nadia Soraya, Arif Firmansyah, Metro TV. Beragam informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan dalam Newsline. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline dan kita lanjutkan ke informasi terkait dengan pasca banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang wilayah Kecamatan Linge, Satgas Penanggulangan Bencana Alam Kodim 0106 Aceh tengah bersama dengan prajurit Yonif TP 854 DK dan warga menuntaskan pembersihan material lumpur serta kayu di SMPN 26 Takengon, Desa Reje Payung. Dan informasi selengkapnya tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Telur gabus Kata Oma. Baru jagung bakar mentega. Jagung bakarnya nendang, menteganya meleleh di mulut. Rasakan kasih sayang Oma di kerenyahannya. Pemirsa, SMPN 26 Takengon menjadi salah satu fasilitas pendidikan yang terdampak paling parah. Endapan lumpur dan material kayu sempat menimbun bangunan sekolah dengan ketinggian mencapai 50 hingga 70 cm, sehingga aktivitas pendidikan terhenti sementara. Secara keseluruhan terdapat 10 ruangan yang harus dibersihkan dari lumpur, tanah, dan sisa batang kayu. Komandan Kodim 0106 Aceh Tengah, Letkol Infanteri Raden Herman Sasmita melalui Bati Tuut Koramil 05 Linge
Serka MT Hasibuan menyampaikan proses pembersihan telah mencapai 100%. Selanjutnya, tahap rehabilitasi ringan berupa pengecatan ulang gedung guna mempercepat pemulihan aktivitas belajar mengajar. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen TNI dalam mendukung percepatan pemulihan fasilitas publik pasca bencana, khususnya sektor pendidikan di Kabupaten Aceh Tengah. Dengan rampungnya pekerjaan tersebut, sekolah kini kembali siap digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Kita ke informasi selanjutnya, progres pemasangan gorong-gorong Aramco di Desa Tawarbegi di Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah saat ini telah mencapai sekitar 60%. Pekerjaan yang dilaksanakan oleh Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Alam atau Gulbencal dari Yonzikon 14 Serada Wirya Smeri Titaya ini pun sebagai bagian dari percepatan pemulihan infrastruktur pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda di wilayah tersebut. Pemasangan gorong-gorong Aramco ini menjadi langkah strategis untuk memperbaiki fasilitas umum yang rusak, sekaligus meningkatkan sistem drainase dan memperlancar akses transportasi masyarakat, terutama pada jalur penghubung antar desa yang menjadi urat nadi aktivitas warga. Dan Ramil 05 Permata Kodim 0119 Bener Meriah, Kapten Infanteri Abdul Aziz, menyampaikan bahwa hingga saat ini pekerjaan terus berjalan dengan progres yang signifikan. Ia menambahkan semangat dan kerja keras personil di lapangan menjadi kunci percepatan penyelesaian proyek dan pihaknya pun berharap pekerjaan dapat rampung sebelum bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. 3 alat berat dikerahkan ke lokasi robohnya tembok setinggi 5 meter dengan panjang 65 meter yang roboh menimpa pagar dan salah satu ruangan SMPN 182 Jakarta Selatan. Pemirsa, sejak pagi petugas penanganan prasarana dan sarana umum serta Sudin Tata Air Jakarta Selatan melakukan pembersihan puing-puing tembok yang roboh menutup saluran air dan akses gerbang masuk SMPN 182 Jakarta. 3 alat berat juga dikerahkan ke lokasi untuk mengangkut puing tembok setinggi 5 meter dengan panjang 65 meter yang roboh pada Minggu siang. Diharapkan proses evakuasi berlangsung secepatnya, mengingat libur Ramadan segera berakhir dan sekolah akan mulai melakukan aktivitas belajar mengajar. Pihak sekolah sendiri telah menemui pemilik tembok dan akan menyelesaikannya dengan ganti rugi. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut karena aktivitas sekolah sedang libur. Apa yang sudah dilakukan terjadinya musibah ini, Pak? Dengan adanya musibah ini, dari sekolah kita berusaha koordinasi dengan dinas terkait, pihak terkait untuk mendiskusikan musibah ini dan cara mengatasinya. Nah, untuk sementara ini dari Kecamatan Kuran, PDSU, kemudian dari SBA, semuanya terjun. Pertama untuk menormalisasi sungai dulu, kemudian nanti dilanjut dengan pembangunan yang rusak ini. Gitu, Pak. Pemirsa, ratusan rumah di Kecamatan Meranggen, Demak, Jawa Tengah dihantam banjir bandang pada Senin dini hari, dampaknya dari meluap Sungai Babon. Warga yang panik tidak mampu menyelamatkan harta bendanya akibat infrastruktur dan juga rumah dipenuhi lumpur setebal 10 hingga 20 cm. Warga hanya bisa pasrah dan berdoa saat air dengan cepat menyapu dan menenggelamkan harta benda mereka. Menurut salah seorang warga, banjir datang sekitar pukul 2 Senin dini hari, sehingga banyak warga yang tidak sempat menyelamatkan harta benda. Ada sekitar 150 rumah di 6 rukun tetangga yang terdampak dengan banjir, ketinggiannya pun 1 hingga 1,5 meter. Banjir terjadi akibat tingginya curah hujan di wilayah tersebut dan mendapat kiriman banjir dari hulu di wilayah Kabupaten Semarang sehingga membuat sungai Kali Babon meluap dan menerjang permukiman warga yang berada di bantaran sungai. Tidur sih Pak, jam-jam tidur apalagi hujan itu ya. Tidur itu pas 1:30 tuh nggak tahu juga sih kalau segede ini. Biasanya untuk tahun-tahun kemarin sih ya hujan langsung habis, nggak sampai naik. Jadi sempat lamaran bareng-bareng nggak Mas?
wah pas ini aku nggak sempet, aku motor 2 kena kerendam segitu kan tadi. Saya masih dalam rumah, masih terkunci semua lah. Kan saya kira tuh banjir apa gitu, ternyata air sudah sampai segini, sudah sampai segitu toh Pak. Terus pintu airnya jebol. Pintu ini saya kunci, terus tidak bisa nyelamatin apa-apa, yang penting nyawa ini bisa keluar. Ada berapa meter Bu kedalaman badan? Pas pertama kali naik itu sudah 1 meter. Itu banyak yang panik ya warga semua. Ya panik semua. Pemirsa, hingga kini korban tanah bergerak di Kecamatan Padasari, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah masih bertahan di tenda pengungsian termasuk puluhan anak. Bahkan dalam beberapa hari terakhir sejumlah anak mulai mengalami masalah kesehatan. Bencana tak hanya merobohkan rumah dan memutus akses kehidupan, tetapi juga merenggut ruang bermain dan belajar anak-anak. Di balik deretan tenda pengungsian, ada cerita terkait dengan mimpi yang tertunda dan harapan yang tetap menyala. Deretan tenda beratap orange menjadi tempat tinggal sementara bagi anak-anak yang berada di pengungsian korban tanah bergerak. Para relawan dan tenaga kesehatan terus berupaya menghadirkan ruang ramah anak, tempat di mana mereka bisa bermain, belajar, dan perlahan memulihkan diri. Anak-anak di pengungsian tak hanya membutuhkan bantuan logistik, tetapi juga perhatian, perlindungan, dan dukungan psikososial agar tetap tumbuh dengan harapan. Pemirsa, Media Group Network mengadakan kegiatan Jurnalis Day 2026. Acara ini merupakan bentuk apresiasi kepada jurnalis Media Group Network yang telah memberikan dedikasinya melalui karya-karya jurnalistik. Untuk mengetahui jalannya acara Jurnalis Day 2026 ini, kita terhubung dengan jurnalis Metro TV, ada Hendrich Tera dari Grand Studio Metro TV. Selamat siang Tera, apakah acara Jurnalis Day 2026 ini sudah berlangsung dan seperti apa kemeriahannya? Media Indonesia juga komplit. Ya, selamat siang Febran dan Jessica. Untuk saat ini memang acara Jurnalis Day 2026 sedang berlangsung dan saat ini saya sedang berada di Studio Grand di mana tempat acara Jurnalis Day 2026 sedang berjalan dan saat ini memang kondisinya sudah dimulai dan sudah ada sambutan. Dan untuk Jurnalis Day 2026 ini Metro TV dan Media Group Network mengambil tema yakni Unity with Empathy, di mana kegiatan ini merupakan kegiatan apresiasi yang dimana dituju diberikan apresiasi dan juga harga atas karya-karya jurnalistik yang sudah dibuat dalam 1 tahun. Memang untuk ajang ini juga menjadi ajang kumpul bersama para jurnalis dan juga warga Media Group Network untuk bergabung bersama di tempat ini. Dan saat ini juga berdasarkan informasi yang kami dapat, nantinya ada beberapa kategori awarding yang akan diberikan kepada para jurnalis, yakni yang pertama ada kategori Best Supporting Journalism, lalu ada kategori Based on Product, lalu ada kategori Based on Person, dan juga ada kategori secara spesial, yakni ada kategori Prestige dan juga kategori Masterpiece, yang dimana nanti masing-masing di dalamnya terdapat beberapa nominasi, yakni ada juga nominasi seperti Best Contributor, ada Best Video Journalist, ada Video Jurnalis Best Reporter, ada Best Camera Person, dan juga Best Producer serta Best Executive Producer. Dan juga nanti akan diberikan juga beberapa penghargaan kepada jurnalis, dan spesialnya juga pada acara kegiatan Jurnalis Day 2026 ini akan diisi dengan penampilan dari beberapa artis, yaitu ada dari Wijaya 80 dan juga Ini Sahib, dan berdasarkan informasi yang kami terima nantinya juga untuk di acara Jurnalis Day 2026 ini adalah acara tahunan yang memang disediakan oleh Media Group Network kepada para media yang ada di bawahnya, yaitu ada Metro TV, ada medcom.co.id, ada Media Indonesia, ada metrotvnews.com, dan juga Lampos, seperti itu. Demikian Febrian yang dapat kami sampaikan terkait acara Jurnalis Day 2026. Baik, terima kasih Hendrich Tera melaporkan langsung dari Grand Studio pada acara Jurnalis Day hari ini. Dan pemirsa, Newsline akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Newsline. Kini saatnya kita akan mengajak Anda untuk melihat apa sih yang menjadi trending topik di hari libur yang cukup panjang ini. Langsung saja pemirsa kita akan simak dan ternyata ini sesuai ya dengan hari libur nasional yakni berkaitan dengan Imlek. Sampai dengan 20.000 pencarian loh Jessica yang terjadi di Google Trends. Betul sekali, sudah sesuai belum baju saya? Sudah dengan ya, saya juga tema dipakai Imlek, merah-merah nih warna merah-merah ya. Biar untuk hoki ya Jessica ya. ya. Betul sekali dengan keberuntungan. Ya. Dan langsung saja pemirsa kita bahas dalam Newsline Trending Topik berikut ini. Nah pemirsa, kita tahu ya kalau warga keturunan Tionghoa di seluruh dunia ini sudah siap untuk bisa menyambut Hari Raya Imlek, di mana tahun ini merupakan Tahun Baru Imlek 2577 Kong Chili yang jatuh pada 17 Februari 2026. Nah, Tahun Baru Imlek juga menandai berubahnya sio dari tahun ular menjadi ke tahun kuda. Kalau kita lihat di beberapa wihara ataupun beberapa lokasi yang cukup banyak pecinannya pemirsa, dekorasi bertemakan kuda pun sudah beberapa waktu telah ramai terlihat di sejumlah pusat perbelanjaan dan juga kawasan pusat perayaan Imlek. Nah, momen ini pun menjadi salah satu perayaan penting bagi masyarakat Tionghoa di berbagai negara, termasuk juga di Indonesia, Jessica, yang tidak kalah ya ingin merayakan dan juga menyemarakan Imlek tahun ini. Nah pemirsa, tadi kalau kita lihat nih ya, di belakang itu sudah banyak sekali warga yang bersiap untuk merayakan Imlek dan banyak yang sudah menggunakan pakaian warna merah. Nih juga ada yang berfoto dengan lampion, sudah biasa ya pemirsa. Setiap tahunnya dekorasi yang paling penting biasanya ada lampion. Kemudian yang paling banyak dibeli untuk tempat angpaunya. Betul. Ya. Febrian, harusnya Febrian masih dapat angpau ya? Karena belum nikah begitu Jessica. Tapi sebenarnya kalau kita lihat juga dari visual ini bukan hanya warga Tionghoa saja yang bersuka cita ya, warga-warga dari agama lainnya, suku lainnya juga ikut bersuka cita. Karena Imlek ini juga menjadi salah satu momentum kita untuk dapat menunjukkan toleransi dan juga kebersamaan yang ada di Indonesia. Karena begitu beragam ya masyarakat yang ada di Indonesia ini. Nih salah satunya di Jakarta nih ya, di dekat Bundaran HI kita sudah bisa melihat bagaimana situasi menjelang perayaan Imlek yang akan jatuh besok pada tanggal 17 Februari 2026. Betul. Setiap tahunnya Imlek ini pasti punya tema yang berbeda-beda. Nah, kalau tahun ini pemerintah melalui Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif RI bekerja sama dengan Badan Komunikasi Pemerintahan RI dan Imlek Festival pada beberapa waktu yang lalu sudah merilis tema nasional dan logo resmi Imlek 2026. Untuk logo tersebut ini berkaitan erat dengan sio tahun 2026 yakni kuda api. Jessica ya. Sekarang kita akan melihat ke Jawa Timur, yaitu di Surabaya. Jadi pemirsa, menjelang perayaan Tahun Baru Imlek, berbagai persiapan dan juga hiasan khas Imlek sudah terpasang nih di Kelenteng Sanggar Agung Surabaya. Dan untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, saat ini kami sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV, Belinda Firda yang akan melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Belinda, bagaimana persiapan menuju Imlek esok hari untuk di kawasan Surabaya, Jawa Timur pada hari ini? Selamat siang Jessica dan Febri. Kalau kita lihat bagaimana suasana di Surabaya, khususnya di Sanggar Agung ya, Kelenteng Sanggar Agung tempat saya melaporkan saat ini sudah berhias dengan berbagai pernak-pernik ornamen khas Imlek, mulai dari lampion, kemudian hiasan sio kuda api, kemudian juga nuansa merah dan emas ini terasa sekali ya di Kelenteng Sanggar Agung Surabaya. Dan memang berbagai persiapan ini sudah dilakukan sejak beberapa hari yang lalu, tepatnya pada tanggal
11 kemarin, jadi dilakukan penutupan oleh pengurus Kelenteng Sanggar Agung Surabaya selama 5 hari, yakni tanggal 11 sampai 15. Ini berbagai persiapan dilakukan, mulai dari pembersihan arca, kemudian juga ada pengecatan interior, juga pembersihan taman ini dilakukan agar ketika hari ini dibuka kembali sudah siap menyambut masyarakat Tionghoa yang akan merayakan atau bersembahyang di Kelenteng Sanggar Agung Surabaya. Dan memang tampak hari ini sudah mulai dipadati oleh masyarakat sejak pagi tadi, dibuka pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ini masyarakat Tionghoa sudah mulai secara bergantian sembahyang atau melakukan beberapa tradisi yang mereka rutin lakukan setiap tahun baru Imlek, diantaranya adalah nyekar atau tabur bunga. Karena kalau bisa saya gambarkan, Jessica, Febri, dan pemirsa, bahwa di Kelenteng Sanggar Agung Surabaya ini di bagian belakang ini langsung bisa melihat laut, sehingga di lokasi itulah masyarakat biasanya melakukan tradisi tabur bunga untuk menghormati arwah para leluhur. Namun untuk lebih jelas ya, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu masyarakat Tionghoa yang memang memilih untuk sembahyang lebih awal di hari ini, meskipun tahun baru Imlek baru akan jatuh pada esok hari tanggal 17 Februari 2026. Ada Mas Randy di sini. Mas Randy, ada alasan khusus nggak kenapa milih ibadahnya di hari ini? Oke, untuk hari ini itu adalah malam tahun baru dari Imlek. Jadi dari pukul 7 hingga pukul 12 malam nanti ini adalah salah satu ibadah malam tahun baru kita. Malam tahun baru di mana tahun baru itu nantinya akan itu untuk sembahyang tahun baru supaya kita jauh lebih sukses, jauh lebih lancar lagi. Gitu. Tapi ada rencana nggak Mas Randy besok akan sembahyang lagi di tahun baru Imleknya? Oh pastinya, karena malam ini khususnya malam tahun baru, sehingga malam tahun baru itu kita persiapan semuanya. Nanti di jam 12 biasanya akan ramai ya, jam 12 itu akan ramai-ramai beribadah untuk besok hari, sehingga nanti besok harinya kita bisa berkumpul dengan keluarga-keluarga besar kita. Seperti itu. Untuk hari ini rangkaian ibadah atau sembahyang yang dilakukan Mas Randy apa saja, Mas? Kalau hari ini cuma sembahyang ke Dewa Dewi ya, karena Dewa Dewi sudah turun ke Kelenteng saat ini. Jadi kita menghormati mereka, mereka juga memberi berkat kepada kita semua supaya kita semua dilancarkan seperti itu. Oke. Ada makna tersendiri nggak sih Mas setiap tahun merayakan pergantian tahun baru Imlek begitu? Kalau makna tersendiri, kalau dari saya ya kita khususnya cuma bisa untuk ya lebih sukses saja untuk mendatangnya untuk di tahun ini khususnya ya tahun 2026. Apalagi kuda api ya, tahun kuda api ya, itu supaya kita lebih cepat, lebih bersemangat lagi, lebih sukses lagi dari tahun sebelumnya, seperti itu. Kalau tradisi sendiri di keluarga Mas Randy, selain sembahyang begitu ya di hari ini dan besok, apa saja tradisi yang biasanya dilakukan Mas? Oke, biasanya kalau di keluarga besar itu mengadakan sembahyang untuk para leluhur, yang tepatnya dari misalkan dari saya yang marga Oi, itu saya di generasi ke-8. Jadi kita nantinya juga akan sembahyang kepada semua leluhur-leluhur dari sebelum-sebelum kita, dari mungkin kalau yang saya kenal itu di generasi ke-4, 5, 6, 7. Jadi kita sembahyang kepada mereka semua. Jadi sembahyang untuk kita juga. Seperti itu. Harapan di tahun ini seperti apa Mas untuk pergantian tahun di esok hari? Oke, untuk tahun ini, tahun kuda api ya. Jadi kuda api semangat, harus gerak cepat. Apalagi api ya, api melambangkan kecepatan yang luar biasa pada perubahan-perubahan yang cukup signifikan. Jadi kita harus lebih sukses lagi, harus lebih semangat lagi. Oke. Gitu. Amin. Terima kasih banyak Mas Randy. Nah pemirsa, ini menjadi salah satu harapan dari masyarakat Tionghoa bahwa di tahun ini dengan Sio Kuda Api harus bisa bergerak cepat menghadapi berbagai perubahan yang dinamis. Dan memang diprediksi ini akan terus bertambah ya hingga besok hari. Namun untuk jam operasi besok akan dibuka lebih pagi. Pemirsa, di Kelenteng Sanggar Agung Surabaya akan buka dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam. Dan yang unik
Jessica Febri, di Kelenteng Sanggar Agung Surabaya ini tidak hanya masyarakat yang memang merayakan Tahun Baru Imlek, namun juga ini sebagai salah satu kawasan wisata, sehingga tadi kita juga menjumpai tidak hanya masyarakat Tionghoa, namun juga ada masyarakat Muslim yang turut merayakan bagaimana kemeriahan Tahun Baru Imlek khususnya di Surabaya, Jawa Timur. Sementara demikian, kembali ke studio. Belinda, terima kasih atas informasi Anda dari Surabaya, Jawa Timur. Selamat kembali bertugas. Ya, berarti Tahun Kuda Api ini ada semangat, kemandirian, dan juga percepatan dalam ekonomi, Jessica, yang akan kita nantikan dalam Imlek tahun ini. Dan pemirsa, Nisan akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline dan kita lanjutkan ke informasi terkait menyambut Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili pada 17 Februari esok. Kelenteng Bunte Bio Tangerang mulai melakukan berbagai persiapan. Sejumlah dekorasi khas Imlek sudah menghiasi kawasan kelenteng. Dan informasi selengkapnya kita sudah terhubung bersama dengan jurnalis Metro TV, Rona Marina, yang akan melaporkan langsung dari Kelenteng Bunte Bio di Kota Tangerang. Rona, bagaimana persiapan di Kelenteng Bunte Bio untuk menyambut Tahun Baru Imlek pada esok hari? Ya, baik Jessica, memang bisa dilihat di belakang saya ini sudah cukup ramai begitu ya, dan bahkan menjelang sore hari seperti ini makin ramai ini para umat dari Tionghoa ini mendatangi Kelenteng Bunte Bio di Tangerang. Nah, memang untuk prosesi dari peribadatan atau persembahyangan, mereka yang datang ini langsung masuk tepat di tempat saat ini saya berdiri, kemudian mereka nantinya akan menyambangi meja ini begitu ya, meja yang di sini nantinya mereka bisa mengambil dupa semacam ini ya. Ini nanti mereka bisa mengambil sebanyak satu orang ini mendapatkan 48 dupa yang nantinya ini akan ditaruh sebanyak 3 dupa per mereka nanti sembahyang. Dikarenakan memang di sini tidak hanya ada satu dewa saja, namun ada sekitar 15 dewa begitu ya. Dan setelah itu Jessica, kita bergeser sedikit. Setelah kita mengambil dupa, kemudian juga di situ ada kertas wikim. Nanti umat ini akan segera memasuki yakni altar utama. Ya, tepat saya tunjuk di kamera ini. Nah, mereka nantinya akan ke sana untuk memberikan doa dan juga persembahyangan kepada Dewi Kuan Im. Dan memang para umat Tionghoa ini mereka tidak hanya datang dengan tangan kosong saja, namun mereka juga membawa persembahan-persembahan seperti bunga jeruk, kemudian juga ada buah apel, kemudian juga ada buah-buahan yang lainnya. Dan memang untuk buah jeruk ini sendiri ini merupakan tanda kemakmuran dan juga keberkahan. Jadi ini dipercayai ini akan baik begitu ya ketika mereka bawa sambil bersembahyang seperti itu. Nah, setelah dari altar utama Jessica, ini para umat ini nantinya akan maju, akan ke depan dari altar utama, yakni ke tempat yang saat ini saya tunjukkan ini. Ini namanya Tientikong, di mana mereka nantinya juga di sini akan berdoa sambil juga memejamkan mata dan juga membawa dupa, di mana ini Tientikong ini merupakan yang diyakini sebagai Tuhan yang Maha Esa bagi umat Tionghoa. Nah, tentu saja ini menarik begitu ya, karena proses dari peribadatan ini sendiri memakan waktu kurang lebih 15 menit hingga 30 menit. Nah, setelah dari Tientikong ini, nanti masyarakat Tionghoa ini akan segera memasuki di daerah-daerah seperti altar pengikut begitu ya, yang ada di samping kanan kiri kami. Ini salah satunya adalah yang bisa kami tunjukkan. Ini salah satunya adalah altar pengikut begitu. Ini di sebelah kanan, kemudian nantinya juga akan ke belakang, ke arah belakang dari kelenteng, kemudian juga ada ke arah kanan begitu. Nah, di sini ini adalah merupakan salah satu dari dewa yang akan diberikan persembahyang begitu ya. Seperti ini salah satunya. Nah, ini juga nantinya dupa-dupa yang sudah ditaruh di dalam altar pengikut ini, nantinya setiap orang ini akan menaruh 3 dupa untuk tiap altar begitu. Jadi totalnya memang ada 48 dupa yang akan dibawa untuk dibagikan sebanyak 3 begitu. Maka dari itu memang di sini juga soal pengamanannya ini Jessica dan juga Febrian di sini juga cukup ketat begitu ya, karena juga nantinya sekitar 10 menitan lagi ini dikatakan bahwa Kapolres Tangerang Kota ini akan memantau ke kelenteng ini dan akan memastikan, karena nanti malam sekitar pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat ini akan ada festival barongsai yang akan ada di Kelenteng Bunte Bio ini, sehingga masyarakat tidak hanya masyarakat Tionghoa saja yang bisa menonton,
namun juga akan ada masyarakat-masyarakat sekitar ini juga sangat diperbolehkan untuk menonton, namun harus tetap tertib dikarenakan ini juga akan menyambut Hari Raya Imlek ataupun Hari Tahun Baru Imlek pada esok hari. Maka dari itu untuk seluruh umat Tionghoa yang akan merayakan Imlek pada esok hari, Gong Si Fa Cai Habonalai. Terima kasih. Demikian Jessica, kembali ke Anda di studio. Terima kasih Rona Marina melaporkan langsung dari Tangerang, Banten. Gong Si Fa Cai Kyonghi ya, semoga selalu membawakan berkah untuk kita semua. Apalagi tadi kalau dia bilang mau ada barongsai ya, itu yang paling dinantikan oleh masyarakat untuk bisa melihat barongsai. Kalau kita flashback lagi tahun 2000-an awal kan atau 90-an agak sulit ya barongsai itu ditampilkan. Tapi kini sekarang sudah semakin pluralisme, sudah makin bersatu kita dan juga semakin terbuka dengan perbedaan sehingga budaya apapun itu bisa kita tampilkan, Jessica. Tentunya nggak lupa untuk juga berdoa dan sebelumnya juga bersih-bersih yang dilakukan oleh umat ya pemirsa. Nah kita juga akan melihat ya bagaimana sih komentar dari para warganet ini untuk menjelang Tahun Baru Imlek yang akan dilaksanakan esok hari. Yang pertama ini kami sudah rangkum dari X ya pemirsa, ada Li Shen. Semoga Imlek kali ini aku bisa nonton barongsai sama naga-naga Liong. Amin. Betul kan, oh ya? Sesuai sama Febrian bilang tadi ya. Barongsai itu yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Ada juga dari Diamond, katanya dikit lagi Imlek. Ada nggak sih intern jadi barongsai? Kayak seru gitu nggak sih, bisa teng tong gitu itu. Oh dia ini ya udah persiapan fisik ya ternyata. Teng gitu main pengen barongsai. Ikut menjadi salah satu di pemain barongsai itu. Kalau mau main barongsai aku mau yang di kepalanya biar bisa buka-buka mulutnya. Oh maksudnya nggak nerima angpaunya juga bisa ya? juga, sep gitu ya Jessica ya. Kemudian pemirsa ada juga ini komentar dari Kawarpa. Selalu banyak hal menyenangkan di Tahun Baru Imlek, pertunjukan barongsai ini adalah salah satunya nih. Betul. Satu lagi nih ya, ada dari Giants. Pagi ini enak banget, hujan Imlek tipis, jalanan hening, enggak seramai Senin biasanya, tenangnya kerasa sampai ke setiap orang. Tapi betul ya, kalau misalnya Imlek itu seringkali diidentikan dengan akan turun hujan, Jessica di hari itu ya. Tapi memang hari ini turun hujan, sempat agak deras sedikit kalau di Jakarta Barat ya, tadi pemirsa sempat agak deras banget itu di pukul 9 waktu Indonesia Barat, tapi nggak lama udah reda lagi. Langsung reda ya. Di Tangerang Selatan juga tadi jam 6 ketika saya mau ke kantor ya, untuk pemirsa Newsline saya harus hujan-hujanan dulu, tapi nggak apa-apa ya. Berkah Imlek itu untuk kita semua. Tentunya dong, apalagi tahun kuda api. Kuda api ya, betul sekali. Tentunya pemirsa kami masih akan menghadirkan informasi menarik dan juga terkini lainnya, bukan hanya soal Imlek tapi juga soal informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Newsline. Pemirsa, kami hadirkan sejumlah informasi menarik dari dunia ekonomi dan bisnis dalam Newsline Bisnis berikut ini. Umat Islam dari berbagai kalangan di berbagai daerah menggelar kirab dan pawai ta'aruf menyambut Ramadan 1447 Hijriah dan Imlek 2577. Tradisi unik ini menunjukkan kebersamaan yang penuh makna dan mempererat kerukunan beragama. Dan informasi selengkapnya tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Kata Oma, baru jagung bakar mentega. Jagung bakarnya nendang, menteganya meleleh di mulut. Rasakan kasih sayang Oma di kerenyahannya. Forum Kerukunan Umat Beragam Kota Serang, Banten menggelar kirab dan pentas seni budaya lintas etnis, suku, dan agama. Kegiatan yang berpusat di kawasan Royal Baru Kota Serang dilakukan untuk menyambut dua momentum besar, yakni bulan suci Ramadan dan juga perayaan Imlek. Acara bertajuk Kirab Budaya Lintas Iman menampilkan beragam pertunjukan seni tradisional dan modern, serta kirab yang menampilkan beragam pakaian adat dan budaya berbagai daerah. Pemirsa, umat muslim di Dobo, Kepulauan Aru, Maluku menggelar pawai ta'aruf yang merupakan tradisi tahunan dalam mengawali ibadah puasa. Pawai ta'aruf diikuti oleh ratusan warga dengan berjalan kaki sejauh 6 km menuju Masjid Raya Nurul Haq. Berbagai atraksi seni bela diri tradisional silat diiringi irama tabuhan tifa dan seruling memeriahkan suasana pawai. Bupati Kepulauan Aru, Timotius Kaildel
Abel mengatakan, dengan momen keagamaan ini diharapkan bisa menumbuhkan rasa toleransi yang tinggi dan juga menjaga keamanan serta ketertiban dalam bingkai NKRI. Hal yang sama juga dilakukan di Sungai Liat, Kabupaten Bangka Belitung. Ribuan warga menggelar pawai ta'ruf dalam menyambut bulan suci Ramadan. Uniknya, para peserta bukan membawa obor, melainkan membawa lampu LED dengan beragam kreativitas dan berjalan kaki sejauh 4 km. Kegiatan ini menjadi tradisi tahunan yang akan terus dijaga dan dilestarikan di Kabupaten Bangka Belitung. Dari Kementerian Agama Kabupaten Bangka, silakan. Selainnya dari BKPM RI. Bunga. Biasa kita tidak menyangka sampai jumlah peserta begitu banyak ya, dan kita saksikan bersama-sama bahwa mulai dari start sampai pelepasan yang terakhir itu luar biasa. Mereka sangat semangat dan ini mau nambah meriahnya gitu ya dalam rangka kita untuk menyambut bulan suci Ramadan ini. Luar biasa. Kita tidak menduga sampai seperti itu ya, karena nggak ada persiapan sih sebenarnya. Beragam tradisi dilakukan warga untuk menyambut bulan suci Ramadan. Salah satunya adalah tradisi ziarah kubur atau bersih makam di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta dan Lubuk Linggau di Sumatera Selatan. Ribuan warga dari 6 padukuhan di Desa Kemadang, Tanjung Sari, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta mengikuti tradisi ziarah kubur dan bersih makam menjelang bulan suci Ramadan. Warga mendatangi makam untuk mendoakan sanak saudara yang sudah meninggal dunia. Tradisi ini dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, dimulai selepas subuh hingga menjelang asar. Kemudian di sore harinya dilakukan ziarah dan bersih makam serta diakhiri dengan kenduri. Tradisi tahunan ini menjadi pengingat asal-muasal kehidupan atau kesadaran manusia yang diciptakan oleh Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan, atau dalam istilah Jawa, sangkan paraning dumadi. Di Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, warga memenuhi tempat pemakaman umum atau TPU Tapak Lebar, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 2 di Kota Lubuk Linggau. Sejak pagi, warga datang silih berganti untuk melakukan tradisi ziarah kubur menyambut bulan suci Ramadan. Selain berdoa, warga juga melakukan pembersihan dan perbaikan makam. Jumlah peziarah akan terus bertambah hingga 1 hari menjelang masuknya bulan suci Ramadan. Pemirsa, harga bahan pokok di Pasar Santa, Jakarta Selatan mulai merangkak naik pada momen Imlek dan menjelang Ramadan. Dan kita simak laporan jurnalis Metro TV Insan Suwardi dan juru kamera Robi Pratama dari Pasar Santa, Jakarta. Pada hari raya Imlek dan juga memasuki bulan suci Ramadan, sejumlah bahan pokok ini mulai terpantau mengalami kenaikan harga. Selengkapnya kita akan melihat apa saja bahan pokok yang kini terpantau harganya mulai merangkak naik dari Pasar Santa yang berada di Jakarta Selatan. Kita akan berbincang dengan salah satu pedagang. Halo Mbak, boleh bergabung dengan Metro TV sebentar Mbak? Nah, ini dengan Mbak siapa nih Mbak? Mbak Santi. Mbak Santi, ini kan masuknya bulan suci Ramadan dan saat ini lagi hari raya Imlek nih Mbak. Untuk harga bahan-bahan apa saja sih Mbak yang udah mulai naik harganya? Yang mulai naik cabai Mas ya. Cabai jenis apa Mbak yang udah mulai naik? Cabai rawit. Sekarang harga berapa Mbak? 120. 120.000 dari normalnya? Normalnya 80. 80 jadi 120 ya Mbak ya? Selain cabai ada mungkin sayur-sayur atau bawang gimana Mbak? Sayur kayak bayam, kangkung itu yang naik. Per ikat berapa dan sekarang dulu berapa Mbak? Biasanya kan 6.000, 5.000, sekarang 8.000 nyampe 10.000. Itu per ikatnya. Kalau untuk bawang gimana Mbak sekarang? Bawang naik dikit sih Mas. Dari berapa sekarang berapa? Dari 55 nyampe 60 sekarang. Untuk bahan-bahan pokok itu biasanya udah naik dari kapan sih Mbak? Ya semenjak musim hujan mungkin ya Mas ya. Musim hujan ya Mbak ya? Berarti ini apakah karena faktor hujan atau karena apa sih Mbak harganya kok jadi naik? Karena barangnya susah juga ya. Oh, barang susah dapat ya Mbak ya? Jadi semuanya pada naik. Nah, kalau kayak gini memang biasanya tuh normal terjadi ya Mbak kalau mau puasa dan mungkin pas hari raya besar? Ya, tapi kalau emang puasa itu pada naik sih. Oke. Nah, kalau dari masyarakat sendiri gimana Mbak? Pada ngurangi pembelian nggak Mbak karena ini? Ya orang cuma pada kaget ya.
biasanya harganya. Ini pernah naiknya kan kayak nggak ini terlalu banyak gitu naiknya. Nah, Mbak, kalau misal ini kan tadi ada cabai, ada sayur, ada juga bawang. Nah, selain itu juga biasanya ini naik akan sampai kapan sih, Mbak? Apakah nanti sampai akhir mau masuk Lebaran atau biasanya akan turun lagi, Mbak? Ya, biasanya sih nyampe Lebaran juga ini sih tinggi dia, bakal naik. Terima kasih Mbak Santi sudah bergabung dengan kami, Mbak. Selamat melanjutkan aktivitas. Nah, tadi pemirsa perbincangan kami bersama dengan salah satu pedagang yang menyebutkan memang sejumlah bahan pokoknya ini sudah terpantau mengalami kenaikan harga dari masa-masa menjelang hari besar keagamaan. Karena kalau kita lihat tidak hanya hari raya Imlek yang saat ini sedang dirayakan, namun sesaat lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan yang juga berpengaruh menjadi faktor penyumbang kenaikan harga bahan pokok sejumlah komoditas yang biasanya dibeli oleh masyarakat. Tidak hanya dari bahan pokok seperti cabai ataupun sayur-sayuran, saat kami pantau dari seperti penjualan daging misalnya, daging sapi yang dijual di Pasar Santa Jakarta Selatan ini juga mengalami kenaikan harga yang cukup bervariasi. Daging sapi dijual dari harga rentang Rp120.000 sampai dengan Rp140.000 per kilogram, tergantung jenis sapi dan juga ataupun pilihan daging yang dipilih oleh masyarakat. Karena biasanya dari para pedagang menuturkan setiap bagian daging ini memiliki harga yang bervariasi cenderung dari banyaknya pilihan ataupun favorit masyarakat yang diambil untuk memilih daging sapi untuk mereka konsumsi. Tentu dari hari raya, hari besar keagamaan ini menjadi salah satu faktor pendorong mengingat minimnya stok yang tersedia untuk diambil oleh para pedagang dan juga tingginya minat masyarakat untuk membeli dalam rangka memperingati hari-hari besar keagamaan. Dari Pasar Santa, Jakarta Selatan, Insan Suwardi, Robi Pratama, Metro TV. Pemirsa, sejumlah masyarakat mengeluhkan kenaikan harga bahan pokok pada momen Imlek dan menjelang Ramadan. Faktor cuaca serta tingginya permintaan menjadi penyebab kenaikan harga. Sayur ya, bawang merah, bawang putih, telur juga udah mulai naik. Biasanya beli harga berapa, sekarang dikurangi nggak sih? Kalau telur sih terakhir 28, sekarang udah jadi 31, 30, lumayan lah. Dengan adanya kenaikan itu, Bu Ranti mengulangi pembelian nggak, Bu? Enggak sih, ya, karena butuh. Tapi memang untuk menjelang hari raya seperti ini atau dari hari keamanan, udah biasa ya Bu ya untuk merasakannya? Biasa, kalau itu udah biasa. Sedikit Bu Ranti harapannya buat ini supaya harga bahan pokok bisa turun, seperti apa sih Bu harapannya? Harapannya apa Mbak? Harusnya pemerintah bikin kontrol price ya, sidak pasar, harga pasar seperti apa. Kalau misalkan ada kenaikan kan bisa dilihat ini faktornya dari apa gitu. Apakah ya ini sih udah lumrah ya kalau mau lebaran pasti telur naik, segala macam mentega naik karena ada bikin kue segala macam. Tapi seharusnya pemerintah harus turun ke pasar langsung untuk kontrol price. Iya emang selama ini mau Imlek emang naik. Ya kayak harga timun jadi dari 5.000 jadi 8.000. Telur jadi dari 30 jadi 33. Bu lihat tadi ini belanja apa aja dan boleh karena ada naik harga dikurangi nggak sih Bu pembelanjaannya? Ya agak dikurangin dikit. Tadi belanja apa aja? Ada timun, ada kluwek, ada ikan asin, ada telur asin. Ada naik ya Bu harganya? Iya. Mendekati datangnya bulan suci Ramadan, harga daging sapi di Kabupaten Bungo, Jambi, dan Kabupaten Biren, Aceh terus mengalami kenaikan. Kenaikan harga akan terus terjadi menjelang Hari Raya Idul Fitri. Harga sejumlah kebutuhan pokok seperti daging sapi di Kabupaten Bungo, Jambi terus mengalami kenaikan dalam 2 pekan terakhir. Harga daging sapi segar dari harga semula Rp134.000 per kilogram kini menjadi Rp137.000 per kilogram. Meski terdapat kenaikan harga sekitar Rp3.000, namun kenaikan akan terus terjadi mendekati Hari Raya Idul Fitri. Sementara harga daging sapi di Pasar Induk Cureh, Kota Juang, Kabupaten Biren, Aceh mengalami kenaikan yang sangat tajam. Harga daging sapi per kilogramnya mencapai Rp170.000. Kenaikan harga ini disebabkan akibatnya banyaknya permintaan warga untuk perayaan Hari Menggang sehari sebelum puasa. Sebelumnya, pedagang daging sapi menjual dengan harga Rp150.000 per kilogramnya. Kenaikan harga daging ini terjadi sejak 2 hari terakhir menjelang masuknya bulan Ramadan.
Pemirsa, Newsline Bisnis akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline Bisnis dan kita lanjutkan ke informasi terkait dengan pemerintah menyiapkan anggaran tunjangan hari raya atau THR dengan nilai 55 triliun rupiah di tahun 2026 bagi para aparatur sipil negara atau ASN termasuk PNS hingga TNI dan Polri pada awal Ramadan. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa seusai Indonesia Economic Outlook 2026 yang digelar di Wisma Danantara pada hari Jumat 13 Februari 2026. Sayangnya Purbaya belum bisa memastikan tanggalnya. Ketika ditanya besarannya, Purbaya menuturkan jumlahnya tidak terlalu besar. Namun ia mengaku lupa. Padahal di dalam paparannya di Indonesia Economic Outlook 2026 dicantumkan anggaran THR 2026 sebesar 55 triliun rupiah. Jika dibandingkan anggaran THR untuk tahun ini meningkat dari 49,9 triliun rupiah jika dibandingkan dengan tahun lalu. Pada 2025, THR yang diberikan pemerintah ditargetkan bagi 9,4 juta aparatur negara, termasuk aparatur sipil negara, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, hakim, prajurit TNI Polri, serta para pensiunan. Saya nggak tahu tanggal pastinya, yang jelas di awal puasa kita harapkan udah bisa kita salurkan. Nominalnya berapa Pak ini? Saya lupa. Cukup besar lah. Menyambut bulan suci Ramadan dan Idul Fitri, Pertamina Persero meninjau langsung proses pengawasan dan distribusi bahan bakar minyak di Terminal Pelumpang, Jakarta. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kualitas produk dan kesiapan pasokan bagi masyarakat. Sekretaris Perusahaan Pertamina Persero, Arya Dwi Paramita mengatakan momen ini menjadi penting karena bertepatan dengan menyambut Ramadan. Pertamina ingin menunjukkan secara terbuka bagaimana produk BBM yang beredar di pasar dan di SPBU telah melalui tahapan pemeriksaan yang ketat. Seluruh proses pengujian dilakukan secara menyeluruh dan juga diawasi langsung oleh tim terkait. Termasuk juga penggunaan peralatan berteknologi untuk membedakan dan memastikan kualitas BBM sesuai spesifikasi yang ditetapkan. Tak hanya itu, Pertamina juga menunjuk langsung proses operasional Terminal Jakarta. Terminal ini memasuk kebutuhan BBM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, dan menjelang Ramadan serta Idul Fitri, Pertamina telah melakukan berbagai persiapan, termasuk membentukkan satuan tugas khusus atau task force yang akan bertugas selama periode tersebut. Dengan langkah ini, Pertamina memastikan distribusi dan pasokan BBM berjalan lancar dan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Momen ini adalah momen penting karena pertama kita menyambut Ramadan Idul Fitri. Jadi di momen ini kami mengajak teman-teman dari pemimpin redaksi untuk bisa melihat langsung bagaimana Pertamina memastikan produk yang ada di pasar, yang ada di SPBU, yang diterima oleh konsumen itu telah melalui proses-proses tahapan pemeriksaan yang sangat rigid dan itu diawasi langsung oleh seluruh tim yang ada di sini. Kemudian juga bagaimana kami menggunakan peralatan dengan teknologi tinggi untuk membedakan antara kadar BBM yang ada di sini, kemudian juga bagaimana kita melihat bagaimana spek itu bisa terjaga dengan baik. Itu yang pertama. Kemudian Indonesia Fashion Aesthetic atau IFA 2026 kembali digelar di Jakarta. Tak hanya sebagai ajang peragaan busana, tetapi juga sebagai platform bisnis dan kolaborasi industri. Mengusung konsep sophisticated, IFA tahun ini menampilkan perpaduan eksklusivitas dengan nilai komersial dengan melibatkan desainer, brand, pelaku usaha kecantikan hingga profesional estetika. Ajang ini dirancang untuk memperkokoh kerjasama antar pengusaha mode dan kecantikan, sekaligus mendorong pertumbuhan sektor tersebut melalui inovasi dan kolaborasi bisnis. Tak hanya peragaan busana, IFA 2026 juga menghadirkan area pameran menjelang Ramadan yang memberikan ruang transaksi langsung antara pelaku usaha dan konsumen. Ajang ini juga memberikan penghargaan melalui IFA Award 2026 sebagai bentuk apresiasi terhadap desainer, pengusaha, dan profesional yang dinilai berkontribusi mendorong ekonomi kreatif nasional. Lihat gerak begitu
dinamisnya ini acara ya, dan banyak sekali pendatang-pendatang yang memang telah menjadi satu entrepreneur yang membuat acara IFA ini bukan hanya sebagai koleksi yang bisa ditonton, tapi juga bisa langsung diperjualbelikan dengan sesuatu yang sangat menarik, dan karena memang diadakannya jauh sebelum Hari Raya Idul Fitri. Jadi ini persiapan untuk Ramadan dan Idul Fitri. Pemirsa, penjualan durian di sejumlah pondok durian musiman di kawasan Digul, Kecamatan Timbang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, Aceh, sepi. Hal ini lantaran kurangnya kunjungan wisatawan dari luar daerah akibat bencana hidrometeorologi dan akses jalan belum normal sepenuhnya. Sejumlah pedagang durian berjualan di sejumlah pondok pinggir Jalan Lintas Nasional Biren Takengon. Biasanya lokasi ini menjadi lokasi wisata yang selalu ramai diburu pecinta durian. Namun pasca terjadi bencana banjir dan longsor, puluhan pondok di lokasi penjualan durian terlihat sepi. Menurut salah satu pedagang, lesunya penjualan durian akibat akses jalan wilayah ke tengah Aceh masih belum sepenuhnya normal. Akibatnya, pedagang terpaksa menjual durian secara borongan ataupun paketan dengan harga yang lebih murah. Biasanya saat musim durian, omset pedagang bisa mencapai 7 hingga 8 juta rupiah per hari. Namun saat ini, pedagang hanya mendapat omset 800.000 hingga 1,5 juta rupiah. Maju Bang. Ini dibawa kemana nih Bang? Medan. Ini berapa sekilo nih? 4. Lama ini pasti menurun harga durian. Itu disebabkan kenapa kira-kira? Gimana Bang? Disebabkan kenapa kira-kira? Oh, bencana Bang. Berarti pembeli atau pengunjung kurang Bang? Kurang, karena takut bencana. Ada lakunya biasa yang satu hari 7 juta, 8 juta, satu hari. Sekarang 800, 900 lakunya. Berarti jauh kali ya? Jauh. Pemirsa, Bogor selama ini dikenal sebagai kota hujan yang menawarkan beragam pesona wisata alam. Namun selain keindahan alamnya, kota ini juga menjadi surga bagi pecinta kuliner tradisional. Sejumlah makanan khas Bogor menjadi ikon yang selalu diburu wisatawan. Mulai dari hidangan segar hingga makanan berkuah yang kaya rempah. Lokasi yang selalu ramai dikunjungi wisatawan adalah kawasan Jalan Surya Kencana, Kota Bogor, Jawa Barat. Ada sejumlah kuliner viral kekinian yang dijajakan pedagang dengan harga yang terjangkau. Jalan Surya Kencana sendiri merupakan kawasan pecinan yang cukup populer di Kota Bogor. Kawasan ini juga menjadi salah satu sentra kuliner di Kota Bogor. Sejumlah pengunjung menyebut sengaja datang ke Jalan Surya Kencana hanya untuk berburu jajanan. Karena salah satu destinasi yang di Bogor yang cukup ramai, banyak juga makanan yang di sini. Jadi di sini lagi di bakso, ya. Terus nanti pas Imlek gimana mau kesini? Bisa jadi kesini nanti, ya. Dengan kawan-kawan tentunya. Karena lagi banyak kuliner yang viral sih. Apa salah satunya? Salah satunya ada bir kocok tadi ya, terus ada bakso bening ini. Terus nanti pas Imlek gimana? Kalau pas Imlek kayaknya sih, ya mungkin kesini lagi ya kalau nggak rame. Pemirsa, Nisan akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, inilah dia segmen berkas berita, fakta, dan kriminalitas.
Tim Satgas Ops Damai Kartens 2026 telah mengantongi 2 nama terduga pelaku penembakan pesawat Smart Air di Bandara Korowai, Batu pada 11 Februari 2026. Dalam insiden ini, 2 pilot gugur. Berdasarkan keterangan saksi, terdeteksi sekitar 20 orang terlibat dengan membawa 4 pucuk senjata laras panjang. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens 2026 menyatakan identitas 2 terduga pelaku sudah dikantongi dan dalam pengembangan. Data Satgas menunjukkan kelompok pelaku berjumlah sekitar 20 orang saat insiden terjadi di area Bandara Korowai. Pasca penembakan, pengamanan dan pengawasan di wilayah Korowai ditingkatkan untuk mencegah insiden serupa. Aparat masih melakukan pengecekan dan juga pendalaman terhadap para terduga pelaku serta jaringan yang terlibat. 4 urut saja. Dari sini baru dong jalan kan tembak depan. Iya, baru tembak depan itu 2 itu. Baru dong datang sini tembak itu. Kita sudah menurunkan pasukan dari Damai Karten dibantu oleh Satbrimob dari Polda Papua untuk melakukan pengejaran yang sudah bisa kita identifikasi. Dari 20 orang itu kita sudah bisa identifikasi 2 orang yang belum bisa kami ungkapkan di sini, yang dimungkinkan mereka itu akan melarikan diri ke arah Yaukimo. Karena memang posisi Bandara Korowai Batu ini lebih dekat ke Yaukimo dibanding ke Tanah Merah yang perpendikular. Pemirsa, jajaran Polsek Singinggi Hilir bersama dengan masyarakat Desa Kota Baru mengungkap kasus dugaan tindak pidana illegal logging dan menangkap 2 orang pria saat tengah melakukan aktivitas penebangan dan pengolahan kayu di kawasan hutan konservasi. Pengungkapan kasus ini terjadi di kawasan Suaka Marga Satwa Bukit Rimbang, Bukit Baling, tepatnya di Desa Koto Baru, di Kecamatan Singinggi Hilir, Kabupaten Kuantan Singinggi, Riau. Sebelumnya, Kanit Reskrim Polsek Singinggi Hilir bersama dengan menerima laporan masyarakat terkait dengan adanya aktivitas perambahan hutan di kawasan konservasi tersebut. Pihak kepolisian dan warga setempat langsung melakukan patroli ke dalam kawasan hutan. Di lokasi, petugas menemukan kayu olahan yang diduga hasil penebangan liar. Di saat yang bersamaan, petugas mendapati 2 pria tengah melakukan aktivitas penebangan dan pengolahan kayu. Keduanya langsung diamankan tanpa adanya perlawanan. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1 unit mesin chainsaw, bahan bakar minyak, rantai gergaji, oli, belasan lembar papan hasil kayu olahan dengan panjang 4 meter, 1 unit sepeda motor tanpa plat nomor, serta sejumlah peralatan pendukung lainnya. Melakukan penangkapan terhadap tindak pidana illegal logging di hutan Suaka Marga Satwa Limbang Baling dengan tersangka yang diamankan sebanyak 2 orang. Yang pertama inisial IM, yang kedua inisial SM. Adapun barang bukti yang diamankan yaitu 1 unit gergaji mesin atau chainsaw, yang kedua yaitu kayu olahan dengan ukuran 4x20 dan 4x25 sebanyak 15 lembar, serta 1 unit sepeda motor. 5 hari buron, pelaku pencurian di Ballroom Hotel Bintang 5 di kawasan Sudirman, Tanah Abang, Jakarta Pusat berhasil ditangkap Subdit Resmo Polda Metro Jaya. Dari pemeriksaan, pelaku tercatat sudah 3 kali beraksi dengan sasaran ruang rapat atau Ballroom Hotel. Terduga pelaku berinisial NW tidak berkutik saat dibekuk oleh petugas di Jalan Kayu Manis Timur di Matraman, Jakarta Timur. Penangkapan dilakukan berdasarkan hasil olah TKP dan analisis rekaman CCTV hotel yang merekam aksinya saat mencuri pada 10 Februari yang lalu. Dalam aksinya, pelaku menggunakan baju batik dan lanyard untuk menyamar sebagai peserta rapat. Ia memanfaatkan jam istirahat kegiatan untuk mengambil tas berisikan laptop, telepon genggam, dan uang tunai dengan total kerugian belasan juta rupiah. Polisi juga mengamankan barang bukti termasuk laptop milik korban yang belum sempat dijual. Baju ini mana? Bawa aja. Udah pakai. Ini baju ganti, Dek. Ini yang TKP mana tasnya? Ini ya? Ini ya? Mana? Handphonenya mana? Ini korban. Bermain di 3 TKP, yaitu di Hotel Ayana pada bulan Agustus tahun 2025, kemudian Hotel Borobudur
pada bulan Oktober tahun 2025 dan yang terakhir yang sempat viral pada bulan Februari ini di Hotel Grand Sahid. Pelaku berinisial NW alias B yang saat ini sudah kami tetapkan sebagai tersangka, kami jerat pasal 476 KUHP. Satreskrim Polres Belitung menggagalkan peredaran 1.960.000 batang rokok ilegal di Teluk dan Lampilang, Tanjung Pandan di Belitung, Bangka Belitung. Jutaan batang rokok tanpa cukai dan tanpa peringatan kesehatan ini diperkirakan merugikan negara hingga 1,4 miliar rupiah. Rokok ilegal berbagai merek ini ditemukan petugas di dalam sebuah truk yang ditinggalkan sopirnya saat akan dilakukan penindakan. Pengemudi berhasil melarikan diri dan hingga kini masih dalam pencarian. Dari hasil penggeledahan, petugas mendapati 42 merek rokok siap edar di wilayah Belitung. Polisi menyebut peredaran rokok tanpa cukai ini berpotensi menimbulkan kerugian negara sebesar 1,4 miliar rupiah. Seluruh barang bukti termasuk truk dan jutaan batang rokok juga telah diamankan di Polres Belitung. Penyelidikan masih dilakukan untuk mengetahui pemilik dan jaringan distribusi rokok ilegal tersebut. Tadi siang. Batangan rokok yang dapat kami hitung dengan total adalah 1.960.000 batang rokok. Sehingga kalau kita tafsirkan dalam kerugian negara akibat adanya rokok ilegal tersebut kurang lebih mencapai. Dugaan percobaan pembunuhan terjadi di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Seorang tokoh masyarakat setempat ditembak orang tak dikenal saat duduk di teras rumah. Dugaan percobaan pembunuhan menimpa Ahmad Muzakim, warga Kelurahan Kedung Wundi Timur, Kabupaten Pekalongan pada Sabtu malam 14 Februari yang lalu. Korban merupakan suami dari Nur Fatwah, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Komisi A dari Partai Persatuan Pembangunan. Saat ini korban sedang duduk di teras rumah dan ada terduga pelaku, seorang pengendara sepeda motor yang berhenti di depan rumah korban. Dari jarak sekitar 10 meter, pelaku melepaskan 1 kali tembakan ke arah teras rumah dan langsung kabur. Tembakan yang diduga mengarah ke Ahmad Muzakim itu pun meleset dan tidak melukai korban. Dari olah tempat kejadian perkara, polisi menemukan proyektil dan di dekat garasi rumah korban yang diperkirakan memantul usai mengenai bagian atas dek teras. Polisi menilai aksi tersebut sementara mengarah pada teror dan jenis senjata yang digunakan pun masih dalam pemeriksaan laboratorium. Hingga saat ini pun polisi masih mendalami barang bukti, keterangan saksi, serta rekaman CCTV untuk mengungkap identitas pelaku dan motif dari penembakan ini. Mengarah ya? Tapi goyang, meleset. Berapa kali? Sekali. Itu satu orang, pelakunya Satu orang. Langsung masuk. Langsung masuk, berhenti, menghadap ke barat, terus dia nengok sambil nembak. Masih lakukan pendalaman, kami di backup dari Ditreskrim Polda Jawa Tengah dan juga Pitlafor Polda Jawa Tengah, dan kami masih berupaya untuk melakukan pengungkapan terhadap pelaku ini. Dugaan awal meleset atau memang sengaja untuk teror saja, Nen? Kalau kami melihat perkenaan yang hasil dari olah TKP dan juga perkenaan dari senjata tersebut, kami melihat dari hasil CCTV untuk mengarah ke atas dan kami masih sementara kesimpulannya masih teror saja. Pemirsa, pelaku pembunuhan remaja pelajar sekolah menengah pertama yang jasadnya ditemukan di eks Kampung Gajah ditangkap. Pelaku merupakan teman sekolah korban. Kedua pelaku yang masih di bawah umur ditangkap di wilayah Banyuresmi, Garut, Jawa Barat. Dari pemeriksaan sementara, motif pembunuhan diduga akibat rasa sakit hati pelaku terhadap korban yang mengakhiri hubungan pertemanan. Sebelum membunuh, pelaku bertemu korban di sekitar sekolah korban. Kemudian pelaku mengajak korban ke eks lokasi wisata Kampung Gajah. Sempat terjadi pertengkaran hingga pelaku memukul kepala korban dengan botol dan menikam korban dengan senjata tajam. Korban mengalami luka benda tumpul di bagian kepala dan 8 luka tusuk di bagian perut.
Untuk menghilangkan jejak, pelaku menggunakan telepon seluler korban untuk mengirim pesan ke teman sekorban, seolah-olah korban masih hidup dan mengaku diculik. Kedua pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati, penjara seumur hidup atau penjara maksimal 20 tahun. Sebelumnya, jasad remaja laki-laki ditemukan di bekas objek wisata di Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat pada 13 Februari yang lalu. Korban ditemukan oleh sejumlah warga yang sedang melakukan live di media sosial. Terhadap korban ternyata ada beberapa luka, yaitu yang pertama luka di bagian kepala, luka benda tumpul di bagian kepala sehingga mengakibatkan robek, dan kemudian juga ada luka tusukan, kurang lebih 8 kali tusuk di bagian perut. Motifnya secara garis besar yang perlu kami sampaikan adalah pelaku merasa sakit hati terhadap korban, di mana korban memberikan pernyataan sikap bahwa untuk menghentikan pertemanan dengan pelaku. Sehingga itulah yang membuat akhirnya pelaku sakit hati dan akhirnya menyusul dari Garut menuju ke Kota Bandung dengan niatan memang untuk menghabisi atau membunuh korban. Newsline dalam segmen berkas masih akan segera kembali usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Newsline. Pemirsa, kita lanjutkan informasi di sore hari ini. Ada 3 pelaku pencurian bahan batik senilai 1,3 miliar rupiah di pameran Inacraft Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta Pusat akhirnya berhasil diringkus oleh petugas reserse kriminal Polsek Metro Tanah Abang. Polisi harus mendobrak paksa pintu salah satu pelaku di rumahnya saat melakukan penangkapan di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Upaya penangkapan yang dilakukan petugas Treskrim Polsek Metro Tanah Abang terhadap 3 pelaku pencurian bahan batik senilai 1,3 miliar rupiah diawali dari rumah GR di kawasan Kampung Sawah, Bekasi, Jawa Barat tadi malam. Di dalam rumah GR ditemukan sejumlah barang bukti yang dititipkan para pelaku. Dari keterangan GR, polisi kemudian mengamankan 3 pelaku utama di 3 lokasi yang berbeda. Petugas juga terpaksa mendobrak salah satu rumah pelaku setelah istri dari salah satu pelaku tidak bersedia membukakan pintu. Kanit Reskrim Polsek Metro Tanah Abang AKP M. Ihsan Irianto mengungkapkan ketiga pelaku yang berhasil diringkus berjumlah 3 orang tidak termasuk GR karena tidak terlibat di aksi pencurian tersebut. Meskipun barang bukti hasil kejahatan masih lengkap, namun bahan batik tulis dan batik sutra itu telah dikemas dan diduga siap dikirimkan ke lokasi lain. Polisi kini masih melakukan pemeriksaan terhadap ketiga pelaku untuk mengungkap motif dan ada tidaknya keterlibatan pihak lain. Sepatu putih. Kami berhasil mengamankan tersangka yang melakukan pencurian batik di JCC. Untuk tersangka sendiri yang kita amankan ada 3 orang, 1 orang perempuan, 2 orang laki-laki. Perempuan berinisial LD, untuk laki-laki berinisial G dan berinisial K. Ketiga diamankan di mana? Kita amankan di daerah Bekasi, Jawa Barat. Untuk lokasi-lokasinya mereka terpisah semua namun berdekatan. Kecelakaan maut terjadi melibatkan sebuah mobil yang menabrak bocah berusia 7 tahun di Jalan Raya Bromo, Pasuruan, Jawa Timur. Bocah berkaos merah yang sedang berada di atas sepeda motor menunggu ibunya berbelanja terpental sejauh 3 meter setelah ditabrak mobil warna hitam hingga mengalami luka parah dan meninggal dunia. Rekaman CCTV yang memperlihatkan sebuah mobil warna hitam menabrak DAN, bocah berusia 7 tahun di Jalan Raya Bromo, Pasuruan, tepatnya di Desa Pohgading, Kecamatan Pastrepan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Dalam rekaman CCTV terlihat bocah berkaos merah yang berada di atas sepeda motor sedang menunggu ibunya berbelanja di toko makanan dan kue terpental sejauh 3 meter setelah ditabrak mobil berwarna hitam hingga mengalami luka parah dan diduga kecelakaan ini terjadi akibat sopir mengantuk saat mengemudi sehingga tidak dapat mengendalikan laju kendaraan. Hingga saat ini petugas Satlantas Polres Pasuruan masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti terjadinya kecelakaan tersebut dan untuk barang bukti mobil serta sepeda motor pun sudah diamankan petugas kepolisian.
jalan kaki. Mereka itu membeli bersama anaknya. Anaknya yang di luar. Anaknya yang di luar. Terus ayah orang tuanya membeli apa itu? Beli di sini. Gitu. Beli di sini terus ditinggal. Iya, anaknya di luar, nunggu di luar. Nah, setelah mengetahui anaknya ditabrak itu bagaimana respon orang tuanya? Langsung lari ke depan. Pemirsa, viral di media sosial ada sebuah video kecelakaan lalu lintas yang memperlihatkan pengendara sepeda motor terperosok ke sebuah jurang setelah bersenggolan dengan moge. Dan saat ini pun Polres Cianjur masih melakukan identifikasi terhadap para motor gede yang melarikan diri. Pengendara motor oleng setelah bersentuhan dengan salah satu motor gede yang sempat nyalip dan juga menggunting, yang menyebabkan pengendara motor ini terperosok dan terjatuh serta nyaris masuk dalam jurang. Beruntungnya ia tersangkut sebuah pohon dan hanya mengalami luka-luka. Korban mengaku kaget saat disalip motor kedua dari rombongan motor gede hingga ia pun kehilangan kendali dan terperosok ke arah kanan jalan. Diduga proses menyalip dilakukan dengan cara menggunting. Akibat kejadian tersebut, korban diduga mengalami patah kaki, sedangkan pengendara moge melarikan diri. Polisi menyebut berdasarkan video dan juga keterangan korban, memang terjadi sentuhan antara motor gede dengan motor korban. Saat ini meski pihak korban tidak mempermasalahkan atas peristiwa kecelakaan yang dialaminya, namun pihak Satlantas Polres Cianjur masih melakukan identifikasi terhadap motor gede untuk ditelusuri. Ban depannya bersentuhan dengan box daripada moge yang kedua itu. Kami menghimbau kepada driver moge, kita selaku manusia, kalau memang sudah mengetahui jangan sungkan, jangan ragu datang ke kami. Kita akan bersama-sama. Dari pihak korban pun tidak menuntut apapun. Pemirsa, iseng meracik petasan. 2 anak di Grobogan, Jawa Timur mengalami luka setelah petasan yang dibuatnya meledak. Atap bangunan rumah serta kendaraan milik warga juga ikut mengalami kerusakan yang parah. Dalam video amatir, warga panik saat melihat bangunan rumah yang rusak parah akibat ledakan petasan. Genteng atap bangunan rumah hancur dan kaca dinding rumah pun pecah. Ledakan bubuk petasan mengakibatkan lantai teras membentuk lubang cekungan sedalam 30 cm. Kendaraan roda 4 dan sepeda motor yang ada di sekitar lokasi pun ikut rusak akibat ledakan petasan itu. Peristiwa terjadi saat 2 anak di bawah umur meracik membuat petasan di depan rumah, namun naas. Saat meracik bubuk petasan, terjadi ledakan hingga mengakibatkan keduanya luka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Kini polisi masih mendalami kasus tersebut, termasuk akan menyelidiki asal-muasal dari bubuk obat petasan. Motornya 1. Ya, terus? Mobil, tapi kemudian mobil itu nggak tahu ya. Ya. Mobilnya itu yang rusak bagian itu. Kalau itu tadi tahunya gimana, Bu? Maksudnya tahunya gimana? Sedang di mana tadi yang di rumah, siapa aja? Saya sedang di kebun. Ya. Yang di rumah? Yang ada di rumah cuma 1 orang kok. 1 orang, anak saya sendiri. Tapi yang main petasan itu? Yang main itu petasan itu temennya dari anak saya. Tetangga juga, orang sini. Pemirsa, ada puluhan anggota gangster yang menyerang permukiman di Kabupaten Tangerang, Banten. Akibatnya 4 orang warga menjadi korban sabetan senjata tajam. Aksi kelompok gangster ini terjadi di Kecamatan Pagedangan di Kabupaten Tangerang pada hari Minggu. 4 orang warga yang sedang berkumpul saat siskamling menjadi korban serangan secara membabi buta para anggota gangster. Korban mengalami luka di bagian tangan dan kaki akibat sabetan senjata tajam. 2 diantaranya bahkan masih menjalani perawatan medis di rumah sakit. Melihat aksi brutal anggota gangster ini, sejumlah warga berupaya mengejar mereka. 14 orang berhasil diamankan dan langsung diserahkan ke Polsek Pagedangan.
Parangnya sekitar 2 meteran lah. Parang ini kan ya tau lah, parang dia suka gangster-gangster kayak begitu. Ya, warga saya harus selamat aja gitu kan. Jadi berarti tipe nyerang itu warga? Ya dia warga kita sedikit, dia lebih banyak gitu kan ya. Ya kita nggak antisipasi, ya kita kalah lah, mundur gitu kan, dipukul mundur ya kita ya mundur lah, intinya begitu sih. Itu lukanya apa Pak lukanya? Ya lukanya sih cuman tangan lah, cuman pakai begini doang sih sama HP. Diduga karena persoalan parkir mobil di dalam komplek perumahan, ada seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan dibacok tetangganya sendiri menggunakan parang. Akibatnya korban mengalami luka bacok dan harus dilarikan ke rumah sakit. Insiden yang viral di media sosial ini terjadi di komplek perumahan Pondok Indah Residence, Jalan Sukabangun 2 di Kecamatan Sukarami, Palembang. Peristiwa melibatkan pelaku berinisial AB, 25 tahun, dan korban Arif Wicaksono, 26 tahun. Kejadian bermula saat mobil milik istri korban parkir sementara di depan pagar rumah orang tuanya yang berhadapan dengan rumah pelaku. Pelaku yang akan memasukkan mobil ke garasi pun merasa terhalang dan membunyikan klakson berulang kali. Setelah mobil dipindahkan, situasi sempat mereda. Namun pelaku diduga masih emosi dan menantang korban. Saat korban datang untuk menyelesaikan secara baik-baik, pelaku yang telah memegang parang langsung mengejar dan membacok korban 2 kali menggunakan parang tersebut mengenai bagian punggung. Korban pun dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara, Palembang. Polisi dari Polsek Sukarami pun telah mengamankan parang bersama dengan barang bukti. Si Abi datang lari keluar dari rumahnya, langsung bawa parang, langsung lari kayak gitu Kak. Jadi suami saya langsung lari ke sebelah kanan, terjatuh di arah bawah batang pokat. Terjatuh, disitulah dia bacok 2 kali. Nah habis itu kami panik, kami bawalah suami saya ini ke rumah sakit. Nah yang pelaku itu lolos, ditahan. Pemirsa, ada yang viral di media sosial, di mana seorang ayah memberi alkohol kepada anaknya yang masih balita. Aparat Polres Timor Tengah Selatan pun langsung merespon video tersebut dan menangkap pelaku di rumahnya di Desa Olais di Kecamatan Kuan Fatu di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Dalam video berdurasi 30 menit, tampak jelas pelaku yang mendekat anaknya yang masih balita sebelum memberikan minuman beralkohol. Tidak lama setelah video ini ramai pun menuai sorotan, polisi pun kemudian menangkap pelaku. Saat ini pelaku yang berinisial JNK masih diamankan di Mapolres Timor Tengah Selatan. Polisi juga memintai keterangan rekan pelaku, yakni MK yang merekam dan membagikan video ke media sosial. Tim penyidik telah mengirimkan sampel darah balita ke lapor Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta untuk mengetahui adanya kandungan alkohol di tubuh korban. Jika terbukti, maka pelaku terancam hukuman penjara maksimal 2 tahun. Dari pagi Om ada di sini. Saya di pasar kok, saya tahu Pak. Bapak, dari pagi ada minum di sini. Om dan siapa? Om Zid. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Newsline untuk edisi kali ini. Mewakili kru yang bertugas, saya Febrian Ahmad. Dan saya Jessica Luandari. Jangan lupa saksikan kembali Newsline besok pada pukul 14.05 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa. Metro TV,